Arafah adalah tempat yang sangat bersejarah. Di sini pula lah Nabi Adam dan istrinya Hawa bertemu kembali setelah terpisah selama waktu yang lama. Melalui sistem pengairan yang modern, tempat yang beberapa tahun sebelumnya hanya sebuah gurun, kini menjadi rindang dan menghijau. Jutaan jemaah haji datang ke tempat ini selama musim haji setiap tahunnya. Di tengah padang Arafah menjulang sebuah bukit yang dikenal sebagai Jabal Rahmah atau bukit yang diberkahi oleh Allah. Di atas bukit inilah Nabi Ibrahim dan keluarganya melakukan sujud syukur atas pertemuan dengan keluarganya kembali. Umat muslim sangat dianjurkan untuk berdoa di padang Arafah ini. Nabi Muhammad pernah bersabda, tempat paling makbul untuk berdoa adalah di padang Arafah. Di tempat ini pula Nabi Muhammad memberikan khutbahnya yang terakhir. Demikian juga seperti yang diwahyukan Allah. Hari ini aku sempurnakan agamaku bagimu, memenuhi panggilanku padamu, dan telah memilih Islam sebagai agamamu. Masjid indah di sisi padang Arafah adalah Masjid Namirah. Masjid ini selalu dipenuhi kaum muslim pada saat sholat Idul Adha. Selama perjalanan dari padang Arafah ke Mekah, Nabi Ibrahim singgah di Muzdalifah. Dalam tidurnya, dia bermimpi diperintah Allah untuk mengorbankan putranya Ismail. Dengan penuh keimanan, Nabi Ibrahim membawa putranya ke tempat penyembelihan. Tanpa rasa takut, Ismail dengan tenang menanti ayahnya melaksanakan perintah Allah. Ketika tiba di Mina, setan datang membujuk Nabi Ibrahim untuk mengabaikan perintah Allah. Nabi Ibrahim melempar setan dengan 3 buah batu untuk mengusirnya. Selama musim haji, Mina dipenuhi oleh para jamaah yang datang ke tempat itu untuk mengerjakan hal seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim saat itu. Wilayah ini adalah tempat di mana Nabi Ibrahim melintas ribuan tahun yang lalu. Sekarang fasilitas modern seperti jalan raya dan terowongan-terowongan telah dibangun di sini. Pemerintah Arab Saudi senantiasa meningkatkan pembangunan di wilayah Mina dan perbukitan kecil di sekitarnya. Proyek pembangunan seluas 2 km persegi diperkirakan menelan biaya sekitar 130 juta real Saudi. Dikatakan bahwa di Mina setan tidak hanya membujuk Nabi Ibrahim, tapi juga Nabi Ismail. Namun Nabi Ismail juga mengusirnya dengan lemparan batu. Setan kemudian berusaha mempengaruhi Siti Hajar, tapi kembali gagal dan hanya menerima timpukan batu dan kerikil. Untuk mengenang kemenangan Nabi Ibrahim dan keluarganya atas godaan setan, kaum muslim melakukan lempar batu pada saat menunaikan ibadah haji. Di Tanah Suci ada 3 tempat untuk melempar batu, yaitu Jumroh Akabah, Jumroh Wusta, dan Jumroh Kubra. Setiap jemaah harus melempar sebanyak 70 buah batu ke 3 jumroh tersebut. Meskipun mereka hanya melempar batu dan kerikil ke pilar-pilar batu, para ulama berpendapat bahwa hal itu adalah bagian tindakan simbolis yang sangat penting untuk memerangi setan. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 6 yang berbunyi, "Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah dia musuhmu, karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala." Di luar musim haji, tempat melempar kerikil ini biasanya sepi. Kadang-kadang datang orang yang menunaikan umroh dan merenungkan apa yang telah dilakukan Nabi Ibrahim di sini. Nabi Ibrahim adalah contoh orang tua teladan.
kepatuhan